beberapa analisis gitu. Saya tidak akan memberikan banyak, tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui gitu, terutama di bidang scheduling dan finansial gitu kan, dan pendekatan keuangan. Sebenarnya ada banyak formulasi yang bisa digunakan, tetapi mungkin saya akan ambil dasarnya saja supaya teman-teman tidak terlalu overload untuk membuat analisisnya. Oke, asumsinya minggu ini, karena minggu kemarin kita sudah bahas banyak tentang scope-scope di dalam project management, minggu ini saya akan banyak ke formulasi, kemudian ini yang nanti harus teman-teman buat di analisis projectnya juga. Jadi kemarin kita sudah menjadwalkan begitu. Oke, saya langsung aja, saya share screen ya teman-teman ya. Saya share screen aja supaya tidak terlalu lama. Oke, layar saya kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, kita akan sedikit fokus ke beberapa gitu kan. Baik, saya sedikit ulang. Jadi kemarin saya diskusi bahwa ketika kita melakukan sebuah kegiatan itu ada 3 faktor yang pasti akan terlibat: sumber daya, waktu, dan biaya gitu. Jadi ketika teman-teman menyusun sebuah kegiatan, tentunya kita bicara tentang manajemen waktu gitu kan. Kemarin di ClickUp teman-teman udah men-set start date-nya kapan, end date-nya kapan, dan sebagainya. Kemudian minggu kemarin kita juga sudah belajar gitu bagaimana kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang di Gantt card gitu kan. Di Gantt card teman-teman udah buat Gantt card-nya gitu kan. Ada pekerjaan yang kemudian start to end, kemudian ada finish to start, start to start, finish to finish, dan sebagainya. Teman-teman sudah bisa melihat itu di Gantt card-nya masing-masing gitu. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan sebuah analisa waktu, ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan gitu. Ada Gantt chart yang paling sederhana, itu kelihatan gitu kan, kita melihat waktunya dari kapan sampai kapan, tetapi juga ada perhitungan critical path method gitu kan. Ini perhitungan klasikal, tetapi memang pada beberapa poin pekerjaan ini memang butuh dilakukan begitu. Kalau kita lihat apa itu critical path method, jadi konseptualnya adalah kita akan menghitung metode jalur kritisnya, CPM-nya gitu, di mana ini akan kita gunakan untuk menganalisa prediksi total durasi project. Ini saya coba ceritakan implementasinya gimana. Jalur kritis suatu project rangkaian kegiatan yang menentukan waktu paling awal untuk menyelesaikan sebuah project. Nah, kemudian yang diketahui adalah jalur terpanjang atau diagram jaringan yang memiliki jumlah slack atau float paling sedikit, di mana jumlah stack atau float itu adalah jumlah waktu suatu aktivitas yang mungkin tertunda tanpa menunda aktivitas berikutnya atau tanggal penyelesaian project. Jadi teman-teman ketika menganalisa sebuah pekerjaan, maka kita harus peka gitu, harus punya sense of art yang bilang bahwa ini pekerjaan ini bisa berjalan tanpa membutuhkan korelasi dengan pekerjaan yang lain. Ini pekerjaan sudah bisa dikerjakan, tetapi baru bisa mulai ketika kerjaan ini selesai, dan seterusnya. Nah, itu art yang harus teman-teman sudah dapatkan ketika teman-teman bikin ClickUp kemarin. Makanya kemarin saya push teman-teman supaya ClickUp-nya bisa selesai, supaya tidak bingung di materi ini gitu. Supaya punya gambaran terhadap studi case-nya masing-masing. Karena kalau kemudian hanya studi case di dalam contoh, tentunya note-nya akan sedikit gitu kan, note-nya akan sedikit. Oke. Contohnya ini teman-teman, contohnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat
1, 2, 3, 4 ini adalah output dari sebuah project gitu. Jadi langkah 1 untuk menyelesaikan ke langkah 2 itu ada durasi 1 hari. Anggaplah 1 ini adalah 1 hari. B, jadi ketika dia sudah initiation project, dia bisa langsung paralel menyelesaikan apa namanya ini berikutnya, menyelesaikan ketiga pekerjaan sekaligus paralel gitu. Pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4. Nah, tetapi teman-teman harus ingat ketika ada critical path yang modelnya seperti di 2DE5 ini, artinya poin nomor 5 atau checkpoint 5 ini baru bisa dikerjakan ketika proses D dan proses E itu selesai. Jadi 2 untuk menuju ke fitur 5 itu dia butuh 5 hari. 2 untuk menuju ke poin 5 dia butuh 4 hari. Artinya ini baru bisa dikerjakan 5 ini baru bisa dikerjakan ketika kemudian proses D dan E selesai. Begitu pula proses 6. Proses 6 ini baru bisa dikerjakan ketika H, F, dan I selesai begitu. Oke. Nah, di dalam critical path yang paling sederhana kita bisa lihat gitu kan, pembahasan yang paling sederhana bahwa dari sini kita bisa lihat beberapa note gitu. Misalkan dari untuk sampai ke H gitu ya, karena ini critical point-nya J-nya di sini gitu kan. Kan semua akan sampai ke titik poin selesainya di poin 8. Di checkpoint 8. Jadi kita bisa A, D, H, J, kemudian B, E, H, J, kemudian B, F, J, kemudian C, G, I gitu. Kemudian ditambahkan proses ini. Nah, yang kita ambil adalah durasi mengerjakan ini adalah ada 16 hari gitu. Karena kita ambil yang paling panjang gitu kan. Ini salah satu faktor yang kemudian kemungkinan paling besar durasi project ini adalah di 16 hari di BEHJ gitu. Karena dia ada masuk ke durasi paling panjang. Nah, teman-teman nanti tergantung critical path-nya. Nah, mungkin teman-teman akan bingung gitu kan, Pak, gimana sih implementasi critical path ini sebenarnya? Jadi ketika teman-teman mengerjakan sebuah pekerjaan itu kan ada yang namanya proses dan yang namanya output itu. Jadi anggaplah bahwa proses satu ini inisiasi, kemudian ketika sistem sudah diinisiasi, maka kemudian mau mengembangkan fitur 2, fitur 3, fitur 4 atau kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, dia butuh waktu 1 hari untuk kemudian sampai ke output 2. Dia butuh 2 hari untuk sampai ke output 3. Dia butuh 3 hari untuk sampai ke output 4 gitu kan. Nah, mungkin teman-teman akan bayangkan, Pak, bagaimana kemudian perhitungan-perhitungan ini bisa kita implementasikan dalam keadaan nyata gitu, atau bagaimana kita menghitung secara konseptual perhitungan ini. Jadi kan teman-teman sudah memetakan semua kegiatannya, sudah bikin ganatnya. Maka sebenarnya teman-teman ketika saya pengen tahu dong durasi waktu project saya ini berapa, walaupun di Gankat sudah kelihatan gitu. Nah, teman-teman bisa titik-titik poin ini bisa teman-teman isi dengan step-step. Misalkan saya mau ambil global aja dulu deh. Saya butuh requirement berapa? Requirement sampai ke tahap desain berapa hari? Requirement sampai ke tahap UI UX berapa hari? Requirement ke tahap back end berapa hari? Back end implementasi dan sebagainya berapa hari dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan poin-poin itu gitu kan. Poin besarnya. Nah, poin kecilnya baru nanti, Pak, bisa nggak kemudian kalau saya mau bicara A ini di ini 4 hari, kemudian saya detailkan itu ke critical point lagi, bisa nggak? Bisa, sangat bisa gitu. Artinya kalau teman-teman menghitung secara global, maka critical point ini teman-teman bisa masukkan path-path-nya. Path-path itu 1, 2, 3, 4 node-node-nya ini titik-titik kritis teman-teman menuju sebuah pekerjaan atau checkpoint pekerjaan yang perlu teman-teman lakukan untuk menyelesaikan proyek ini. Gitu. Makanya kemarin sebelum sampai ke sini saya minta teman-teman bikin breakdown-nya dulu supaya teman-teman ketika sudah bikin breakdown, teman-teman bisa menentukan nih checkpoint-nya yang mana saja gitu kan dalam critical path point ini. Oke, nah kemudian critical path point ini didetailkan lagi untuk critical path point analisisnya gitu kan. Artinya kalau kita bicara critical path analysis gitu, maka kita akan berpikir jalur
paling kritis yang itu kemudian berkaitan dengan dimensi waktu project. Nah, tapi faktanya adalah nama menyertakan kata kritis tidak berarti bahwa itu mencakup semua aktivitas kritis. Gitu. Artinya kita butuh sebuah komparasi atau kita lihat di lapangan bahwa aspek kritis di sini bisa jadi dia harus dihitung sebenarnya realnya seperti apa sih waktu itu. Ada nggak sih pekerjaan yang waktu yang harus dibuang atau yang harus kosong gitu karena menunggu pekerjaan yang lain gitu. Makanya di sini ada kata-kata free slack atau free float adalah jumlah suatu aktivitas dapat ditunda tanpa menunda tanggal mulai awal dari aktivitas yang segera menyusul. Ya, jadi di free slack ini kita akan menghitung sebenarnya ada nggak sih aktivitas-aktivitas yang kemudian dia itu menunggu aktivitas lain sehingga ada masa idle yang kemudian kita tahu idle berapa lama gitu. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat ke critical path ini, maka critical path analisisnya dia akan bilang bahwa total stack atau total float-nya adalah jumlah waktu suatu kegiatan dapat ditunda dari awal mulanya tanpa menunda tanggal penyelesaian proyek yang direncanakan. Oke, jadi kita akan lihat waktu sebuah kegiatan yang kemudian menunggu dari awal mulai dikerjakan itu ada titik kritikal mana yang kemudian dia tidak harus menunda pekerjaan yang lain atau kemudian berapa hari sih waktu optimalnya gitu. Nah, kemudian manajer project akan menghitung free slack dan total slack dengan melakukan gerakan maju mundur dalam diagramnya. Dan saya akan berikan contoh satu saja teman-teman. Saya akan memberikan contoh yang maju, nanti teman-teman bisa cari sendiri bahan yang mundur, tapi konsepnya sama. Hanya kalau maju diambil maksnya, kalau mundur diambil minusnya gitu. Oke, ada forward pass gitu kan, menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai untuk sebuah aktivitas. Kemudian tanggal early finish, waktu significant project dan sebagainya. Tanggal mulai dan sebagainya gitu kan. Oke, kita masuk ke sistemnya aja teman-teman, ke studi case-nya aja. Oke. Teman-teman, ini saya besarkan ya supaya teman-teman bisa ada coret-coretannya ini, saya lupa menghapus. Ya, supaya nggak bingung. Oke. Nah, saya nggak bawa pena, teman-teman. Nah, intinya gini, teman. Ini adalah note 1, note 2, note 3, note 4, note 5, note 6, note 7 seperti tadi ya. Seperti tadi yang di awal tadi. Tapi kita detailkan. Seperti ini, teman-teman ya. Yang seperti ini, tetapi kita detailkan dia kita masukkan sebagai durasi. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Ini adalah 0 adalah hari ke-0. Gitu kan. Kemudian ketika A diselesaikan, maka dia akan selesai hari pertama. Kemudian B diselesaikan, dia selesai hari kedua. C diselesaikan, dia selesai hari ketiga. Oke. Kita coba lihat. Bagaimana kita mengisi yang 5 gitu. Kenapa jawabannya 7? Bukankah kalau ini hari selesai hari pertama ditambah 4, harusnya jawabannya 5 gitu kan. Tapi kenapa jawabannya 7? Karena aktivitas 5 itu baru bisa diselesaikan ketika E-nya juga selesai. E-nya juga selesai. Makanya kita bisa hitung dari aktivitas 2, B2 ke hari kedua, kemudian 5 hari ke-7, maka kita ambil maksnya. Karena di sini hari kelima dia akan idle. Di hari kelima dia akan idle karena menunggu yang E baru hari ke-7. Maka di sini tulisannya 7. Karena kita hitungnya adalah nilai max. Karena ini maju teman-teman. Kalau mundur kita balik mainnya gitu kan. Sama juga kalau teman-teman lihat di bagian note yang ke-6. Kenapa isinya 13? Padahal kalau kita lihat BFG itu isinya berapa nih? 2 tambah 4 harusnya isinya 6. Tapi kita bisa bilang 7, karena kita sudah berapa 7, ditambah 6, hasilnya 13. Kemudian di sini 9, ditambah 2, hasilnya 13. Berarti ini adalah 13 yang kita ambil. Jadi kalau kita belas, tambah dengan 3, maka hasilnya adalah
16. Oke, karena tadi ada slack dari sini ya. Jadi kita harus hitung bahwa perhitungan terpanjang di mana kita harus lihat aktivitas mana yang kemudian dia menjadi pending bagi aktivitas yang lain. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Saya nggak ngerekam ya, silahkan dicatat sendiri ya supaya teman-teman aktif mendengarkan dan melihat karena agak ngitung teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum saya lanjutkan. Oke ya. Oke, kalau belum ada, misinya teman-teman, analisis yang pertama yang harus teman-teman buat dari ClickUp yang sudah teman-teman buat. Silahkan bikin path analisis yang menunjukkan berapa lama durasi pekerjaan teman-teman itu dilakukan. Mungkin teman-teman akan berpikir, Pak itu kan durasinya sangat banyak ya, maksudnya aktivitasnya sangat banyak. Kan teman-teman bisa kelompokkan itu gitu, kelompokkan itu ke requirement, design, user interface dan sebagainya sehingga critical path-nya nggak banyak. Nah, critical path ini bisa teman-teman sesuaikan dengan Gantt chart yang teman-teman buat. Gitu kan, tidak harus semuanya. Kalau teman-teman, Pak mau saya ambil potongan saja misalkan di bagian requirement, di bagian desain atau di bagian development, silahkan. Tetapi saya ingin dari ClickUp teman-teman besok selain menjelaskan tentang langkah kerja, hasil kerja dan sebagainya, tolong teman-teman membuat satu atau dua analisis critical path ini di project teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita ngomong masalah duit teman-teman. Ngomong masalah duit. Oke, kita ngomong masalah duit. Oke ya, kelihatan ya layar saya sudah ya. Besar ya. Oke, baik. Semoga teman-teman sudah bisa lihat ya. Ketika kita bilang cost budgeting, kemarin saya sudah bilang ya, ketika teman-teman sudah bisa menentukan WBS ya, maka teman-teman seharusnya sudah bisa menentukan berapa biaya yang diperlukan pada setiap item kegiatan. Kegiatan gitu kan, project manager berapa dan sebagainya, ini bulan teman-teman, bulan 1, bulan 2 dan sebagainya gitu kan. Oke, jadi teman-teman juga bisa bilang pekerjaannya juga boleh gitu kan, pekerjaannya yang teman-teman masukkan dalam WBS itemnya. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa perubahan dalam baseline biaya itu bisa dilakukan. Kemudian memberikan informasi ke stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu model klasikal yang namanya earned value management yang digunakan untuk rencana pengendalian biaya. Oke, ketika kita bicara tentang EVM, kita bicara tentang alat mengukur kinerja project gitu kan, yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Oke, artinya WBS-nya sudah selesai, setiap WBS sudah ada item biayanya, sehingga teman-teman nanti bisa ngitung gitu kan. Nah, secara periodik informasi aktual, ini pengalaman EVM, optimal dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, yang pertama, istilah-istilah dalam EVM yang perlu teman-teman ketahui. Plan value adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas pada periode tertentu. Jadi ngitungnya nggak usah banyak-banyak, misalkan ngitungnya project teman-teman tuh by project aja gitu kan, nggak usah per bulan sebagainya.
Tetapi teman-teman sudah bisa mengestimasi biaya yang akan dikeluarkan pada sebuah aktivitas pada periode tertentu. Misalkan teman-teman hitung 1 bulan. Pekerjaan teman-teman 3 bulan, teman-teman hitung selama 1 bulan berapa estimasi biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian aktual cost, biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Ingat ya, bedanya plan value dengan actual cost. Plan value adalah estimasi biaya, sedangkan actual cost adalah aktivitas yang sudah diselesaikan. Artinya kalau kemudian kita menganggarkan plan value-nya 1 kali FGD 10.000, ternyata aktual cost-nya 7.000, maka aktual cost diisikan dengan 7.000. Walaupun plan cost-nya adalah 10.000, gitu kan. Atau plan cost-nya 10.000, aktual cost-nya 13.000 jadian, gitu kan. Atau ketika FGD, ternyata di sana orangnya bertambah jadi 13.000. Itu juga dimasukkan di plan value, rencana prosedur estimasi biaya, dan aktual cost adalah biaya yang kemudian langsung tidak langsung. Nah, kemudian adalah biaya and value-nya. Oke. Estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance. Kalau itu indeks kriteria yang teman-teman buat sendiri gitu kan. Poin-poin apa yang teman-teman lakukan. Perbandingan terhadap pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Jadi rate of performance itu adalah perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Jadi misalkan dia harusnya selesai 1 minggu, ini selesai 3 hari perbandingannya. Kemudian cost variance adalah variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang direncanakan. Jadi pembiayaan kaitannya dengan kinerja biaya itu sudah melebihi atau kurang dari biaya yang direncanakan. Oke, kemudian ada schedule variance, variabel menunjukkan bahwa jadwal lebih lama atau lebih banyak direncanakan. Kemudian cost performance index, variabel yang digunakan untuk mengestimasi biaya pada proyek selesai atau mencapai dan scheduling performance index, variabel yang digunakan untuk mengestimasi waktu selesai proyek berdasarkan kinerja waktu tertentu. Oke. Nah, kita coba lihat ini teman-teman ya. Kita coba lihat ini. Ini studi kasusnya. Plan value disebut juga sebagai anggaran. Ya, anggaran itu bisa seperti yang saya katakan gitu kan, dia adalah sebuah perencanaan. Menurut rencana memakan waktu 1 minggu dengan total biaya 10.000. Itu adalah plan value. Maka plan value-nya 10.000. Sedangkan actual cost-nya kita lihat 2 minggu 20.000, 15.000 dikeluarkan adalah 1 minggu 5.000 dikatakan sudah, sehingga biaya aktual aktivitas setiap minggunya adalah sekian. Kemudian earned value, nilai pekerjaan fisik benar-benar performance-nya. Kita lihat penginstalan server setengah jalan selesai pada akhir minggu pertama. Tingkat pekerjaan mencapai 50%. Karena pada akhir minggu pertama, jadwal yang direncanakan mencerminkan bahwa tugas selesai, tetapi hanya 50% dari pekerjaan yang telah selesai. Perkiraan nilai yang dibawa dalam 1 minggu adalah 5.000. Berarti sesuai ya teman-teman ya. Earned value-nya sesuai di sini. Oke. Nah, dari sana teman-teman nanti bisa itu rumusnya sudah ada teman-teman. Earned value, CPI, cost per unit itu dikalikan dari earned value aktual cost dan sebagainya, rumusnya teman-teman. Ya. Jadi bagaimana menghitung earned value itu F kali to date-nya berapa gitu kan. To date-nya kan tadi kan 50% ya REP-nya ya. Earned value itu adalah PV plan value-nya dikalikan dengan tadi kinerjanya berapa 50%. Cost variance-nya earned value dikalikan dengan actual cost-nya. Schedule variance, earned value dikalikan dengan plan value-nya. Kemudian CPI, earned value dibagi dengan actual cost. SPI, earned value dibagi dengan plan value. Kemudian IAC-nya adalah BAC dikali dengan CPI-nya. Nilai BAC-nya kok nggak kelihatan ya? Nilai BAC-nya kita set ini bukan BAC ini saya salah typo ini.
Ini aktual cost dikali dibagi dengan bukan BSI ya, asin teman. Ini aktual cost. Sorry bukan aktual cost. EV per CPI. EC-nya 5.000 benar kan? Dikali bagi dengan CPI-nya. Kemudian estimasi komplitnya adalah original time estimation-nya dibagi dengan SPI-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Pada earned value-nya 5.000, ini minus sekian, dan cost index 33% dan 50%. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Tinggal masukkan aja kalau ini. Nanti tinggal teman-teman pahami lagi kaitannya dengan tadi. Yang diperlukan adalah yang ada di sini tadi. Plan value, estimate cost, dan kemudian earned value. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dari studi case-nya ini gitu kan. Waktunya berapa dan sebagainya. Nah, kemudian earned value itu dari mana dan sebagainya, teman-teman bisa rencana dan sebagainya gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada ya? Oke. Misi yang kedua. Jadi dari ClickUp teman-teman sudah menghitung estimasi biayanya. Ya, anggaplah project itu sudah selesai, plan value-nya sudah ada. Ini plan value-nya teman-teman. Nanti teman-teman asumsikan aktual cost-nya gitu kan, supaya teman-teman asumsikan saja aktual cost-nya, tidak perlu semuanya teman-teman. Teman-teman bisa ambil beberapa fase, misalkan fase development atau fase requirement gitu untuk dihitung project itu berjalan. Misalkan di sini dikatakan perhitungan saat 1 minggu project berjalan, itu kan bisa hitung perhitungan 1 bulan saat project berjalan gitu kan. Plan value-nya berapa, aktual cost-nya berapa, kemudian teman-teman cari EV-nya dan sebagainya. Jadi teman-teman di sini nanti selain bikin critical path juga menghitung air value-nya, cost value-nya, scheduling value, kemudian scheduling performance index-nya. Seperti itu kira-kira. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sampai di sini? Cukup banyak ya. Jadi minggu depan kita presentasi, nanti saya bagikan jadwalnya. ClickUp-nya sudah ready, kemudian output dari setiap produk yang dikatakan selesai sesuai dengan guide yang teman-teman buat kemarin juga sudah output pekerjaannya kelihatan, kemudian critical path-nya dibuat, kemudian perhitungan pembiayaannya juga dibuat, menghitung dari EV sampai estimation completion nggak apa sih, SPI juga boleh, sampai SPI-nya aja. Jadi kita hitung sampai SPI-nya, jadi kita hitung EV, CV, SV, CPI, dan SPI aja. 5 aja yang kita hitung. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini nanti. Sampai di sini yang mau tanyakan dulu teman-teman? Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu. Saya tunggu. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, masih ada waktu 1 jam teman-teman. Silahkan diskusikan dalam kelompok teman-teman untuk persiapan presentasi akhir minggu depan. Nanti mekanisme presentasinya saya atur sama seperti minggu sebelumnya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat bekerja. Terima kasih. Terima kasih, Pak.